semua orang memang memiliki privasi. Lantas, lazimkah seorang aparatur negara merampas secara paksa hak privasi warga sipil? Kami nggak bakal mengungkap di situ misalnya, saya nggak ada sama saya. Nggak mungkin saya ungkap di situ ada DE. Dari kasus tersebut, kita dapat menarik 3 permasalahan. Yang pertama, aparat bertindak tanpa memenuhi persyaratan formil. Yang kedua, menggeledah HP tanpa izin. Dan yang ketiga, adanya tuduhan yang tidak berdasar. Untuk itu, kita harus memiliki dasar pengetahuan tentang aturan-aturan yang melindungi kita dalam bernegara. Solusi dari kasus tersebut, tentunya kita harus mengetahui semua hukum yang menyangkut permasalahan di atas. Yang pertama, memenuhi persyaratan formil polisi sebelum melakukan tindak penggeledahan. Dalam KUHP, ada 3 hal yang perlu dipenuhi terlebih dahulu. Antara lain, yang pertama yaitu aparat menjelaskan apa itu identitas. Yang kedua, aparat harus menunjukkan surat izin dari pengadilan negeri. Dan yang terakhir, aparat harus menjelaskan atas dasar apa aparat tersebut melakukan penindakan. Yang kedua, mengetahui apa saja yang termasuk identitas. Jelas, handphone bukanlah suatu identitas. Yang termasuk identitas adalah akta kelahiran, kemudian kartu tanda penduduk, ataupun kartu tanda pengenal lainnya. Beberapa cara dapat dilakukan untuk mengetahui polisi yang memeriksa HP tidak sesuai prosedur seperti kejadian di Ambarita. Nah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dapat digunakan untuk menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Pasal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa memeriksa alat elektronik seseorang tanpa hak merupakan tindakan melawan hukum. Yang ketiga yaitu mengetahui aturan yang melindungi hak privasi. Hak privasi dan data pribadi diatur dalam UUD 1945 pasal 28 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dimilikinya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap sesuatu yang dilakukannya yang merupakan hak asasi. Hal ini dikuatkan oleh pasal 31 ayat 2 Perkapolri nomor 8 tahun 2009 yang mengatur bahwa polisi memiliki batasan tertentu dalam melakukan penggeledahan. Yang keempat, mengetahui kejelasan pelanggaran. Penindakan diperbolehkan jika tindak pidana memenuhi 2 unsur penting. Yang pertama mens rea atau kejahatan baru sebatas rencana, dan yang kedua actus reus yaitu kejahatan sudah dilakukan. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka aparat tidak memiliki wewenang untuk menggeledah. Maka, setelah kita mengetahui apa saja yang harus dipenuhi oleh aparat sebelum melakukan penggeledahan ataupun melakukan penindakan, diharapkan bisa mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran yang sama. Karena sebagai warga negara, kita berhak untuk menjaga privasi ataupun bela diri dengan hukum.